Jadi kalau Anda sholat kok masih sering salah, dan saya yakin semua orang juga gitu, kalau nggak nabi, nggak wali itu ada ya kesalahan-kesalahan yang tidak fatal-fatal banget, karena ada kebaikan yang Anda lakukan, yaitu ketika Anda dipanggil, Anda istijabah, Anda mengiyakan dengan menghadap. Ya, itu sudah bagus. Nah, setelah menghadap ternyata disuruh apa itu tidak nurut. Disuruh apa gak nurut itu satu kesalahan yang tidak mengganggu poin pertama tadi, Anda menghadap. Sehingga banyak cerita di hadis-hadis, ada sahabat yang zaman itu tidak soleh-soleh banget. Zaman itu ketika Nabi, saya ini mau sholat ya Rasulullah, tapi jangan diminta berhenti dari begini-begini. Beliau menyebutkan sekian kemungkaran sahabat tadi. Nabi komentarnya itu sayan hahumayakul. Nanti kalau sering sholat lama-lama ya nggak begitu itu. Nah, ini kelirunya kita sebagai manusia. Lama-lama juga baik itu kita kira itu terus harus sekarang gitu loh. Nah, itu keliru. Harus sekarang itu keliru. Bisa saja kita ini setiap sholat pasti sudah ditulis Allah nanti itu mati baik. Delala nanti habis asar sebelum kita maksiat sudah mati, habis sisa sebelum kita maksiat lagi sudah mati. Jadi barokahnya sholat itu ada waktu yang potensi ya, potensi sholat itu akhir kenangan kita, sholat itu identitas kita, sholat itu status kita. Nah, karena kita sholat itu pakai niat, niat itu komitmen. Sementara kalau Anda maksiat itu tidak pakai niat, karena zallah itu ya ada niat maksiat, tahu-tahu mungkin di bis ketemu orang cantik, terus agak jelalatan, tapi kan tidak niat. Tapi kalau sampai sholat kan datang ke masjid, bayangkan diimami ini, nanti kamu takbir, nanti kamu baca ini, baca ini. Jadi benar-benar komitmen, itu status kita. Kata Said Zabidi disebut mautinuhu wa haqiqatuh. Baiknya umat Islam itu kalau taat itu mautinu, itu alamat resminya, itu statusnya, kata Said Zabidi. Tapi kalau dia maksiat itu zallah itu kepleset. Jadi tidak pernah jadi status kita. Semoga semua maksiat kita ini tidak status tapi zallah. Tapi ketika taat itu status hakikat kita, maka fal'ubudiyah ya haqiqatuh wa mautinuhu wa dzatuh. Ini kata Said Abdul Az-Zabidi, pengarang Ithqal. Orang Islam itu orang yang ketika ibadah itu identitasnya betul, ketika ibadah itu Allahu Akbar, dia berharap rahmatnya Allah gini-gini. Nah, ketika salah dia zallah, dia ngantor ya ada niat korupsi, dia ingin memenai negara ini, dia nyai juga agak ingin macam-macam ya, tapi karena manusia terus ada zallah. Nah, semoga semua kesalahan kita ini zallah itu ya cara Jawa kepleset, tidak mental. Dan semua kebaikan kita ini mental, yaitu kebaikan yang jadi tempat kita, identitas kita, haqiqatuh wa mautinuhu wa dzatuh. Tapi jangan pernah berpikir kalau apa artinya sholat kalau kita masih melakukan kemungkaran, itu salah besar. Sholat itu wajib, dengan Anda sholat itu sudah mengurangi kemungkaran Anda, karena Anda tidak melawan ketentuan Allah Ta'ala. Kayak kita orang Indonesia, meskipun kita koruptor, mau jadi KTP Indonesia sudah bagus, kita mau jadi warga Indonesia, meskipun setelah itu kita korupsi dan salah, tapi lumayan mau jadi warga apa? Indonesia. Orang mau sholat artinya dia menstatuskan diri sebagai hamba Allah, taken kontra, kalau saya ini hambamu ya Allah, anta robbi, iya karena butuh, iya karena nasta'in. Soal salah ya salah aja, yang sama, kita tetap warga Indonesia meskipun kita salah, meskipun kita koruptor, meskipun kita salah, tetap aja warga Indonesia yang berhak mendapat jatah makan meskipun di penjara, meskipun apa, sama, kita ini hamba Allah yang mengakui kalau Allah itu Tuhan, kita hamba. Dan barokahnya pengakuan itu insya Allah di cerita-cerita syafaat, kalau kita dosa atau apa, insya Allah dapat syafaatnya Rasulullah SAW, karena kita tidak pernah lari dari status kehambaan. Ini yang harus dipegang, makanya status kehambaan ini nggak boleh hilang. Kita harus sering bilang Robbi, Robbi, Tuhanku yang merawat aku, yang memberi aku. Dengan demikian kita menjaga status kehambaan kita, dan status hamba ini yang menjadikan orang layak masuk surga, yaitu fadkhuli fi ibadi, kamu harus resmi menjadi hambaku, baru ada perintah wadkhuli jannati. Kalau menjadi hamba aja nggak mau, kita punya keangkuhan, punya keinginan yang mulu-mulu, sehingga seakan-akan kita ini Tuhan, nah, itu tidak menghamba. Kita harus fadkhuli fi ibadi, baru wadkhuli jannati. Saya kira demikian, semoga ini manfaat.